Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-46. Kitab Yesaya pasal 46, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop para dewa Babel tidak berdaya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku.
yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang berkat Tuhan yang indah di masa tua dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 46 ayat 4 dengan bunyi nas. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Bila setiap tahun berganti, maka pasti kita pun akan semakin bertambah tua. Sejujurnya, kita tidak suka mengakuinya karena kita hidup pada zaman yang memuja vitalitas kemudaan. Tetapi setiap orang pada akhirnya akan sampai pada usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, dan terus berlanjut. Bagi sebagian orang, datangnya masa tua bisa jadi menjadi masa yang menakutkan bagi mereka. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana kita akan memaknai masa tua dan menghadapinya? Memang, usia semakin bertambah dan tubuh semakin lemah, namun Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa masa tua bisa menjadi masa kekuatan bagi kita. Untuk itu Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin berubannya rambut, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan Allah untuk terus menanggung, memikul, menggendong, menyertai, serta menyelamatkan kita. Ayat ini akan selalu menjadi penghiburan yang luar biasa bagi orang-orang percaya untuk menyadari bahwa kita diciptakan dengan penuh keheranan dan ajaib, dan bahwa Tuhan mengenal kita sebelum kita dilahirkan, karena Dialah yang membentuk kita di dalam rahim ibu. Tuhan telah menaruh catatan setiap hari dalam hidup kita. Ia mengawasi setiap gerakan kita dan tetap setia bersama kita, bahkan ketika kita menyimpang jauh dari jalannya. Ayat ini meyakinkan kita bahwa bukan hanya tahun-tahun di awal hidup kita saja yang menarik perhatian Tuhan, tetapi setiap hari Tuhan menyertai kita, mulai dari buayan ibu sampai nanti di usia tua. Dia memelihara kita dari awal sampai akhir, dari lahir sampai akhir hayat, dan untuk setiap hari di antara musim yang berganti. Sahabat-sahabat firman, Tuhan tidak hanya tertarik pada kita selagi awal masa muda, di mana tahun-tahun hidup penuh dengan aktivitas dan kita begitu energik dan bersemangat saat mengemudi di jalan-jalan kehidupan. Tetapi Tuhan juga sangat tertarik saat kita memasuki tahun-tahun senja dan bahkan dalam kelemahan usia tua kita.
Tuhan mengasihi dan menjaga kita masing-masing ketika rambut kita telah memutih dan lutut menjadi lemah dan wajah kita menjadi berkerut dengan kerutan keriput. Tuhan memperhatikan kita ketika tangan kita mulai gemetar, mulut kita mulai belepotan kalau berbicara, dan pikiran kita menjadi semakin linglung dan cenderung pelupa. Namun Tuhan telah berjanji untuk mengangkat, menjaga kita di setiap masa kehidupan karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-Nya. Tuhan telah menjadikan kita dan Dia berjanji untuk dengan setia menggendong, merawat dan menolong kita. Dan kelak Ia akan menyelamatkan kita ketika Ia datang kembali untuk membawa kita pulang dan tinggal bersamanya dalam kemuliaan sorgawi yang kekal. Untuk itu peganglah janjinya bahwa sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat My Life Today, halaman 338 bahagian akhir mengatakan bahwa kiranya janji Tuhan yang tidak pernah gagal ini akan menjaga hatimu, menjaga hati kita semua dalam damai yang sempurna. Sahabat-sahabat firman, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas perhatian dan kesetiaan-Mu yang tetap di sepanjang hidupku. Terima kasih bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku atau melupakan aku, bahkan ketika aku menjadi tua dan pelupa. Terima kasih untuk janji-Mu yang indah bila kami memasuki usia tua, bahkan yang telah memasuki usia tua. Puji nama-Mu yang kudus dan agung. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Menyaksikan kasih setiamu, tenanglah hatiku, merasakan kehadiranmu, kuatlah imanku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku, sampai putih rambutku, oh Yesusku. Menyaksikan kasih setiamu, tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, merasakan kehadiranmu, kuatlah imanku, kuatlah imanku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesukaranku, sampai putih rambutku, oh Yesusku. Sekalipun ku tak dapat melihatmu, namun aku percaya Kau yang telah datang ke dunia untuk mencariku di saat terhilang. Engkau pasti tak akan pernah membiarkanku seorang diri di dalam setiap pergumulan.